Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang menginjak pada materi membangun kolaborasi atau pengelolaan perubahan Managing Collaborative Change untuk PKN tingkat 1 atau pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Sebelum mulai tentunya saya perkenalkan, saya Purwastuti, saya sebagai Widya Iswara ahli utama pada Lembaga Administrasi Negara. Mulai tentu saya akan awali dengan learning journey. Ada beberapa agenda di dalam PKN 1, yaitu mulai dari agenda self mastery, agenda pengelolaan kebijakan, agenda pengelolaan perubahan. Disinilah materi untuk membangun kolaborasi berada pada agenda pengelolaan perubahan. Kemudian ada agenda aktualisasi, dan tentu akhir daripada PKN 1 itu diharapkan Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif. Nah, di sini sudah ada pemimpin kolaboratif itu semacam apa? Pemimpin berintegritas yang mampu menyelesaikan isu lintas sektor dan menerapkan perubahan dengan mengedepankan strategi kolaborasi yang tepat dengan pemangku kepentingan. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan sepertinya konektivitas pembelajaran PKN 1 itu seperti apa? Tentu dimulai dengan agenda self mastery, di sana ada pengembangan kepemimpinan kolaboratif, ada etika dan integritas, kemudian lanjut kepada agenda managing policy, di sana ada manajemen kebijakan, kemudian komunikasi dan advokasi kebijakan, kemudian ada isu-isu strategis tentunya, kemudian ada benchmarking. Lanjut kepada agenda berikutnya adalah managing change atau perubahan. Di sana ada materi kemampuan berpikir holistik, kepemimpinan kolaboratif, dan kepemimpinan digital. Disinilah sebenarnya materi yang akan disampaikan masuk kepada agenda managing change. Kemudian akhir daripada materi-materi yang ada atau agenda-agenda yang ada mulai dari self mastery, managing policy, managing change, akhirnya bermuara kepada aktualisasi kepemimpinan, di mana Bapak Ibu diminta untuk bisa membuat suatu proyek perubahan dan juga policy paper. Di sini collaborative change agent adalah mulai dari tim efektif, stakeholders, mulai dari ada mentor, coach, dan juga penguji atau Tentu pertanyaan yang pertama adalah mengapa harus berkolaborasi? Kita setback ya, di mana Bapak Ibu tentu saja sudah melakukan outdoor learning experience, di mana di sana ada berbagai macam kegiatan. Nah, tentu kira-kira kita merefleksi dulu. Sebetulnya kemarin pada saat Bapak Ibu melakukan apa sih yang sudah terjadi di antara Bapak Ibu sebagai peserta? Coba kita berpikir, renungkan sebentar kurang lebih 5 menit. Silahkan kalau ada yang akan menyampaikan pengalaman apa atau lesson learned daripada kemarin. Tentu berbagai macam pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan pada saat mengikuti outdoor learning experience. Oke, silakan 5 menit. Selanjutnya kita ada apa yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali saat mendengar kata kolaborasi. Nah, tentu perkataan kolaborasi itu muncul dari berbagai macam pemikiran dari Bapak. Benarkah kolaborasi itu sangat penting? Kemudian sudahkah kita melakukannya? Kemudian juga dalam hal apa sih kolaborasi dilakukan dan apa bentuknya kolaborasi tersebut. Juga kita melihat mudah atau sulitkah sih kolaborasi dalam praktek, bahkan mungkin praktek sehari-hari. Kemudian apa yang membuat sulit seandainya itu memang ada kesulitan. Kemudian apa hubungannya dengan kualitas kepemimpinan, khususnya Bapak Ibu yang sekarang mengikuti PKN tingkat 1. Nah, coba Bapak Ibu ini juga pikirkan. Sebentar saja, kurang lebih ya, boleh 5 menit sampai 10 menit untuk mungkin bisa didiskusikan. Selanjutnya juga kaitan kolaborasi dengan bagaimana kepemimpinan kolaboratif dalam konteks PKN 1. Nah, ini penting sekali karena kenapa? Tadi melihat learning journey, goal yang terakhir adalah Bapak Ibu sebagai pemimpin kolaboratif. Kita kalau melihat PKN 1 ini adalah ada yang sudah menduduki atau akan menduduki adalah pemimpin kolaboratif tingkat JPT Madya. Kalau dulu disebutnya sebagai Eselon 1, tapi sekarang ada disebut sebagai JPT Madya.
Jadi pesertanya ada yang sudah JPT Madya maupun yang akan menduduki JPT Madya atau JPT Pratama pada posisi sekarang. Yang pertama adalah kita melihat bahwa seorang pemimpin kolaboratif adalah seorang yang mampu mengembangkan potensi kepemimpinan kolaboratif. Kemudian apa yang selanjutnya? Kemudian seorang pemimpin yang mampu mengelola kebijakan-kebijakan yang ada dalam organisasinya. Kemudian juga mampu mengelola perubahan karena melalui kebijakan, kemudian sebagai kepemimpinan yang kolaboratif mampu mengelola perubahan. Apa saja yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan kinerja, kemudian juga potensi risiko dalam organisasinya sehingga perlu dilakukan suatu perubahan, bagaimana perubahan ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di sini mampu menerapkan atau mengaktualisasikan pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Nah, di sini mengelola kebijakan, yaitu nanti pada akhirnya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat atau menyusun suatu policy paper dan juga mengelola perubahan. Dalam ini adalah proyek perubahan karena target akhir dari agenda aktualisasi tadi adalah satu bagaimana policy paper dan yang kedua juga adalah proyek perubahan yang menjadi inisiasi terobosan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kan sebenarnya kolaborasi ini apa sih dan juga apa perbedaannya dengan aliansi strategis. Kalau kita melihat kolaborasi ini, kalau kita melihat dalam bahasa Jawanya di sini, kolaborasi adalah praktek kerja di mana individu bekerja sama untuk tujuan bersama dan juga untuk mencapai manfaat di dalam urusan masing-masing secara bersama tadi. Dan ini memungkinkan individu untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan apa yang telah ditentukan lagi dengan jelas dan juga secara umum. Tapi kita lihat strategic aliansi itu adalah suatu apa? Aliansi strategis juga merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk mengejar sekumpulan tujuan yang disepakati dan dibutuhkan sambil tetap menjadi organisasi independen. Nah, ini biasanya dua perusahaan membentuk aliansi strategis ketika masing-masing memiliki satu atau dua atau lebih aset bisnis atau juga memiliki keahlian yang akan membantu yang lain dengan meningkatkan bisnis mereka. Itu kalau asuransi dalam arti private. Tapi tentu saja ini juga membutuhkan kolaborasi itu untuk bisa tercapai strategic alliance tadi. Nah, itu sebetulnya apa kolaborasi dan juga kaitannya dengan aliansi strategis itu seperti. Kemudian juga ini ada beberapa hal yang menunjukkan mengapa kolaborasi itu penting dan kenapa perlu ada kolaborasi. Di sana kita melihat bahwa disebutkan oleh Helen Keller, alone we can do so little, together we can do so much. Jadi kita itu kalau bekerja sendiri tentu menghasilkan sesuatu yang sangat kecil, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi tentu akan kita mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian juga adanya competition makes us faster. Collaboration make us better. Nah, itu penting sekali. Kemudian juga ada yang menyampaikan no one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play. Jadi dalam suatu orkestra itu tidak bisa seseorang bisa bekerja sendiri memainkan drumnya, memainkan simfoni, tapi merupakan seluruh kolaborasi dari anggota simfoni tadi. Juga di sini juga if you want to go fast, go alone. Tapi di sini if you want to go far, go together. Nah, di sini artinya pentingnya kenapa harus kolaborasi. Dan juga di sini juga ada kolaborasi is important not just because it's better way to learn. The spirit of collaboration is penetrating. Jadi bagaimana itu bisa menembus setiap institusi dan juga dalam kehidupan mereka. Nah, ini so learning to collaborate is part of equipping yourself for effectiveness, problem solving, innovation, and lifelong learning in an ever changing network economy. Nah, itu artinya bagaimana pentingnya kolaborasi itu bermanfaat untuk semua institusi, bagaimana bisa menembus berbagai institusi untuk kepentingan kolaborasi tadi.
Kemudian di sini ada kolaborasi dan kepemimpinan berbasis prinsip. Di sini ada the seven habits of highly effective people. Tapi kalau di sini kita melihat ada 8 characteristic of principle central leadership. Jadi berbagai macam, mulai dari self renewal, ada continue to learn, service oriented, radiate positive energy, ada believe in other people, lead balanced lives, dan juga life is an adventure. Tapi di sini ada satu sisi yang sangat penting sekali dengan 7 habits tadi, yaitu adalah sinergi. Sinergi di sini the 7 habits juga merupakan habits yang keenam, tapi di sini dalam karakteristik prinsip dari seorang kepemimpinan adalah bagaimana sinergi itu bisa saling terkait satu dengan yang lain. Jadi di sini kita lihat pentingnya the essence of synergy is to value difference, akan sangat berbeda. Nah, kemudian to respect them, to build on strength, to compensate for weaknesses. Jadi itu untuk mengurangi kelemahan itu, bagaimana kita mampu melakukan sinergi-sinergi yang ada. Kemudian di sini ada menentukan atau melihat atau mengevaluasi. Are we collaborative leaders? Nah, kita lihat dari berbagai macam segi. Di sini ada dilihat dari organizational structure, ada dari who has the relevant information, siapa mempunyai informasi yang sangat relevan. Kemudian who has the authority to make final decision. Jadi siapa yang mempunyai kewenangan untuk bisa menentukan keputusan akhir. Kemudian di sini juga what is the basis for accountability dan control. Jadi bisa di sini kita lihat dari financial research against plan. Nah, di sini kira-kira apa yang menjadi dasar untuk pertanggungjawaban dan juga mengontrol semuanya tadi. Dan juga di sini ada where does it work best? Di mana kapan semuanya itu bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, tipe kolaborasi dalam organisasi itu bisa terjadi baik itu private sector alliances dengan juga joint venture, kemudian di sini juga ada public sector joint working, ada juga public private partnership, kemudian juga ada third sector coalitions, dan terakhir ada self-organizing collaboration. Nah, ini diambil dari David Archer dan juga Alex Cameron. Oke, Bapak, kita melihat dasar kolaborasi. Ada 3 sebenarnya dasar kolaborasi, dan kita bisa membacanya dalam collaborative leadership. Yang pertama adalah transactional relationship. Kemudian di sini yang kedua adalah mutual partnership. Di sini ada degree of collaboration dan balance loyalty. Dan yang ketiga adalah symbiotic teams. Tapi dari ketiga ini kita melihat dengan dasar mana sih sebenarnya yang mempunyai status paling tinggi. Nah, kita lihat bersama-sama dari ketiga hal ini mana yang paling tinggi. Nah, kita lihat ternyata dari 3 tersebut dengan derajat kolaborasi, ternyata yang paling tinggi atau high itu adalah symbiotic. Karena di sini sudah menjadi suatu permanen tim, bisa bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian mutual partnership itu medium karena masih harus ada semacam timbal balik. Sehingga bisa saja suatu saat kalau tidak ada timbal balik akan pecah koalisi yaitu. Kemudian yang low transactional customer supply. Nah, di sini sifatnya baru transaksional, belum melakukan suatu sinergi yang lebih mantap lagi. Nah, di sini untuk derajat kolaborasi, maka simbiotik itu adalah sebagai suatu permanen tim karena sudah kuat, saling bersinergi satu yang lain dan menjadi suatu tim yang. Kemudian kita kalau melihat suatu bangku kecil, di sana ada tiga kakinya ya. Nah, di sini sebenarnya 3 kaki itu menunjukkan apa? Ternyata di sana itu merupakan satu sinergi, merupakan suatu kolaborasi, baik itu dari segi governance-nya, operation-nya, kemudian juga behavior. Kita lihat bersama-sama. Governance apa di sini yang dimaksud?
di sini adalah bagaimana governance itu, kalau kita lihat di situ, governance itu merupakan tata kelolanya. Tata kelola di mana kita menyeting tujuan yang telah ditetapkan, kemudian juga bagaimana pertanggungjawaban tersebut ditentukan, kemudian juga di sini keputusan, bagaimana keputusan itu dibuat antar kemitraan yang ada, jadi dengan stakeholders kita. Kemudian pada tataran operasional, bagaimana suatu proses itu dilakukan secara hati-hati, kemudian hal-hal juga yang akan dilakukan, kemudian juga kita bisa mengukur progres dari kemajuan-kemajuan yang ada, kemudian juga informasi serta pembelajaran apa yang dibagikan dan juga bisa dikomunikasikan. Dan yang terakhir ini dari segi behaviors atau perilaku, ini adalah bagaimana cara orang bertindak dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu secara bersama-sama. Nah, ini merupakan tadi the three legs of stool. Di sini ada governance, operations, dan juga. Nah, di sini kita lihat juga perilaku dalam kolaborasi. Ini ada judulnya, jadi the 99 and 1 rule for participation in equality. Jadi kalau kita berkolaborasi, ini diilustrasikan bahwa ternyata 90% of user are lurkers. Jadi hanya membaca, mengobservasi, tapi tidak memberikan kontribusi. Kemudian di sini juga ada 9% of user contribute from time to time, but other priorities dominate their time. Nah, di sini memang dia kontribusi dari waktu ke waktu, tapi tentu ada prioritas-prioritas lain yang lebih mendominasi dari waktu yang dia kontribusikan dalam kolaborasi tadi. Nah, ini 1% of user participate a lot and account for most contribution. Nah, di sini it can seem as if they don't have lives because they often post just minutes after whatever event they are commenting or on occur. Nah, di sini sebetulnya di sini 1% ini user a lot and account for most contribution. Nah, jadi kita berkolaborasi, contohnya misalnya Bapak Ibu dalam satu kelompok, ada 20 orang dalam satu kelompok, tentu hanya ada beberapa orang saja yang untuk berkontribusi, tapi yang lain oh iya oke, oh iya setuju dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya perilaku yang terjadi dalam kolaborasi tadi. Jadi 90% itu usernya adalah lurkers, hanya membaca, mengobserv, tapi tidak memberikan kontribusi apapun. Nah, itu perilaku dalam kolaborasi. Selanjutnya, sepertinya dalam kolaborasi tentu juga ada potensi-potensi masalah. Nah, di sini potensi masalah itu apa saja? Di sini ada yang pertama, di sini clash of value. Di sini apa artinya clash of value? Tentu di dalam kolaborasi ada benturan-benturan nilai. Nah, ini yang sebagai seorang pemimpin kolaboratif, bagaimana kita bisa menyelesaikan benturan nilai tadi. Kemudian kita juga dalam kolaborasi tentu akan terjadi working at different speeds. Jadi setiap orang dalam tim tadi tentu akan mempunyai cara kerja yang berbeda, mempunyai cara kerja dengan kecepatan yang berbeda juga. Nah, ini tentunya ada semacam seorang pemimpin yang bijak untuk bisa bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan bekerja dengan berbagai macam karakter dari tim tadi. Kemudian sering terjadi juga di sini match communication style, karena di sini dengan background yang berbeda, dengan mungkin organisasi yang berbeda, tentu cara
berkomunikasi itu akan bermacam-macam. Nah, ini tentunya kadang-kadang sering menimbulkan mismatch-nya komunikasi tadi. Dengan style yang berbeda menyampaikan belum tentu itu bisa dipahami oleh anggota di dalam tim tersebut. Dan juga di sini yang jelas sering terlihat adalah mismatch leadership style. Jadi gaya kepemimpinan yang berbeda. Tentu saja Bapak Ibu dalam ruangan ini juga akan terlihat pada saat masing-masing menjadi seorang peserta hari pertama itu biasanya semua masing-masing akan merasa jaim ya. Saya kan dari institusi ini, saya dari daerah, saya sekda dan seterusnya. Nah, itu tentu aja terlihat pada saat kita membangun suatu tim, tentu akan terlihat bagaimana gaya masing-masing dari seorang pemimpin itu dalam pada saat kita berdiskusi dalam suatu kelompok misalnya. Apalagi ini dalam kolaborasi untuk suatu misalnya nanti contohnya untuk suatu proyek perubahan. Tentu ini akan dihadapi ya karena tentu dengan background institusi yang berbeda tentu ini sering akan terlihat style daripada leadership yang berbeda-beda dan tentunya ini kadang-kadang ya menimbulkan suatu permasalahan juga. Akan tetapi bagaimana kita mengatasi potensi tersebut. Nah, kita lihat keterampilan pemimpin dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Tentunya kita melihat yang pertama adalah understanding your own relationship conflict. Jadi kita memahami bagaimana kita terlibat dalam konflik tersebut. Jadi disitulah kita memahami, oh ya, konflik ini seperti ini, saya harus bagaimana berhubungan atau menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian juga kita lihat bisa memahami apa sih kebutuhan dari grup tadi. Ini yang paling penting. Karena tentu saja dengan tadi permasalahan yang ada dengan background, karakter yang berbeda, tentu ini juga kita harus bisa menyamakan persepsi sebenarnya pemahaman atau pengertian dari kebutuhan dari grup itu sebenarnya apa. Kemudian di sini ada holding difficult conversation. Nah, itu pastinya jelas kelihatan bagaimana kita menghandle suatu komunikasi yang kadang-kadang sulit untuk diterjemahkan. Jadi kadang ada yang satu orang berpendapat seperti ini, seorang lain berpendapat sendiri. Nah, ini terjadi saja dalam suatu kelompok diskusi misalnya. Tentu ada komunikasi atau percakapan-percakapan yang mungkin itu satu dengan yang lain berbeda dan satu dengan yang lain ingin merasa bahwa pendapatnya paling benar. Dan ini sebagai seorang pemimpin tentu saja bagaimana bisa menghandle suatu komunikasi atau percakapan yang sulit tadi sehingga bisa menyelaraskan, tidak ada yang merasa dimenangkan tapi juga tidak ada yang merasa bahwa idenya tadi tidak berlaku atau tidak dipakai. Kemudian juga di sini menemukan suatu ide yang bagus untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam suatu grup tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin mengatasi konflik mampu untuk menjadi mediator di antara para anggota yang sedang dalam konflik, apakah itu konflik mengenai pemahaman di dalam grup atau konflik di dalam percakapan ataupun hal-hal yang lain. Tapi sebagai seorang pemimpin dalam mengelola suatu grup atau nanti Bapak Ibu juga akan berkolaborasi dengan stakeholders mungkin di luar dari instansi Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu selaku inisiator daripada gagasan atau perubahan apabila ada terjadi konflik dalam diskusi atau dalam grup, tentunya Bapak Ibu harus mampu untuk menjadi mediator di antara rekan-rekan atau stakeholders yang ada sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah, itu intinya bagaimana seorang pemimpin harus terampil dalam mengatasi konflik di dalam membangun suatu kolaborasi dengan para. Nah, ini adalah contoh aliansi strategis bagaimana kalau ini karena contohnya swasta ya, bagaimana Starbucks ini beraliansi atau berkolaborasi dengan
delta di sini dengan pembagian apa kontribusi dari Starbucks dan juga bagaimana delta juga melakukan kontribusinya sehingga menjadi suatu perusahaan yang kuat. Yang selanjutnya juga ini aliansi strategis bagaimana di sini McDonald USA dia mengatakan bahwa Happy Meal promosional itu beraliansi dengan Disney. Nah, ini menjadikan McDonald semakin kuat karena dia bekerja sama dengan Disney. Kemudian di sini juga ada contoh antara Nissan dan Renault bagaimana mereka melakukan kolaborasi mungkin dengan sistemnya secara operasional. Tentu ada beberapa hal saling memberikan kontribusinya. Tidak kalah penting adalah kita melihat contoh kolaborasi sektor publik dan ini sudah dilakukan di suatu daerah tertentu dan ternyata kolaborasi itu tidak dalam tahap perusahaan-perusahaan yang besar, tapi kolaborasi di dalam internal di negara kita, bahkan itu di daerah-daerah juga bisa dilakukan kolaborasi sektor publik. Dan ini contohnya di sini ada kerjasama operasional pengelolaan air bersih sumber air serapan. Nah, di sini apa? Pemanfaat sumber air bersih di sini pemanfaatan sumber air bersih sungai bawah tanah Seropan Kabupaten Gunung Kidul untuk kepentingan air minum pada wilayah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Nah, di sini ternyata bisa ada kolaborasi. Kemudian juga contoh lain, kerjasama operasional pengelolaan air bersih sumber air sawahan. Di sini apa? Pemanfaatan sumber air bersih sungai bawah tanah Sawahan, Kabupaten Wonogiri untuk kepentingan air minum pada wilayah ibu kota Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul dan Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di webnya, bisa dilihat lebih mendalam sebetulnya kolaborasi sektor publik apa saja yang sudah mereka lakukan terkait dengan pengelolaan air bersih bawah tanah tadi. Nah, itu contoh-contoh untuk kolaborasi baik yang internasional perusahaan-perusahaan swasta dan juga pada level instansional di Republik ini. Nah, di sini juga bisa akhirnya contoh bahwa prospek aliansi strategis atau kolaborasi bisa juga ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit yang ada juga dari segi pariwisata. Di sini kewenangan dari Kementerian Pariwisata juga nantinya akan bisa melakukan kolaborasi di masa yang akan datang kira-kira seperti apa prospek aliansi strategis. Kemudian juga di sini mengenai urusan KTP juga paspor. Nah, ini bisa bagaimana antara Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM bagaimana itu berkolaborasi sehingga tidak ada mungkin paspor yang double atau mungkin ada penggunaan nomor yang double. Nah, itu memang pernah terjadi. Jadi ini nanti prospek aliansi strategis ke depan seperti apa? Baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Hukum dan Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang menginjak kepada roadmap kolaborasi. Tentu saja yang pertama di sini ada selection, ada transition, ada maintenance bagaimana mengelola kolaborasi tadi dan tentu saja sebagai endingnya bagaimana kolaborasi itu bisa terwujud bersinergi dan kalau tadi kita lihat pada level untuk kolaborasi, derajat kolaborasi, bagaimana itu menjadi suatu yang simbiotik. Kita lihat bersama-sama tentu apa saja roadmap kolaborasi itu kita tentunya memulai dengan setting aliansi strategi. Bagaimana menyeting suatu strategi untuk aliansi tadi, juga bagaimana kita harus menyeleksi siapa sih partner kita yang akan kita jadikan kolaborasi. Karena justru ini penting sekali karena tadi tidak bisa kita memilih partner sembarangan, tapi kita harus menyeleksi partner kita yang tepat siapa. Termasuk nanti Bapak Ibu juga bagaimana mencari stakeholders yang tepat untuk suatu proyek perubahan Bapak Ibu juga harus tepat. Kemudian bagaimana membuat
tata kelola atau struktur di dalam aliansi tadi sudah harus jelas ya, tata kelolanya seperti apa. Kemudian bagaimana memanage, mengelola aliansi yang sedang dibangun atau sudah terjadi tadi. Yang terakhir tentunya bagaimana kita bisa mengevaluasi kembali aliansi yang sudah kita lakukan. Nah, itu tentu perlu ada maintenance-nya tadi. Jadi kolaborasi bisa terbangun secara kontinu, secara berkesinambungan, tapi tergantung lagi bagaimana tadi kita memanage daripada aliansi atau kolaboratif tadi, bagaimana kita membentuk aliansi tadi, kemudian bagaimana kita memilih partner kita dengan tepat. Nah, jadi kita juga yang terakhir bagaimana menyeting strategi-strategi untuk aliansi tadi. Tadi terkait dengan partner, kita juga nanti ini sangat dibutuhkan pada saat Bapak Ibu merancang suatu proyek perubahan, perlu kita menganalisis stakeholders tadi. Stakeholders tentunya kalau dibuat kuadran, ini ada yang internal, ada eksternal, ada 4 kuadran. Yang pertama tentunya high influence, high interest, di mana di sini akan terlihat bahwa pada sisi kuadran tersebut kita sebut dengan promoters. Kemudian di sini apa promoters itu? Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil. Jadi ini promoters ini siapa yang stakeholders yang ada di sana itu ada stakeholders yang benar-benar mempunyai dukungan yang kuat terhadap inisiasi terobosan menjadi proyek perubahan Bapak Ibu. Ini mempunyai kekuatan mendukung yang kuat. Tapi sebaliknya di sini kita lihat high influence, low interest. Nah, di sini kita lihat kita sebut sebagai latent, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik terhadap gagasan Bapak, Ibu, kemudian juga proyek perubahan Bapak, Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut di kuadran yang ketiga, yaitu di sebelah kanan bawah. Di sini maaf, low influence, high interest. Apa yang di sana terjadi di sini adalah kelompok defenders. Di sini memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Jadi di sini yang terlibat di sini itu sebenarnya mereka punya dukungan, tetapi dia tidak menjadi yang nomor satu. Karena dia tidak punya kekuatan, tapi dia cukup mendukung, tapi tidak punya kekuatan sebagaimana promotor di atas. Kemudian di sini yang terakhir adalah low influence, low interest. Di sini apa yang disebut adalah apatetik. Apatetik itu siapa sih? Di sini mereka yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan. Bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan dari Bapak Ibu. Jadi mereka tuh orang-orang yang sebetulnya cuek. Mau ada proyek perubahan Bapak Ibu, mau tidak bodoh amat. Tetapi bagaimana kalau dia terus diberikan informasi, kemungkinan dari apatetik itu juga akan bisa menjadi promotor. Nah, tadi menambahkan sedikit untuk yang laten di sini hati-hati karena mereka yang ada di laten itu benar-benar dia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap proyek perubahan Bapak Ibu. Ya, kekuatan mempengaruhi besar sekali, tapi sebetulnya dia tidak memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan. Artinya saya kan tidak terdampak dari proyek perubahan. Ya biarin saja, tapi dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi proyek perubahan tadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu pada saat harus membuat kuadran stakeholders, cara menganalisis stakeholdersnya harus hati-hati siapa yang tepat untuk dilaten, siapa promotor, defenders maupun apatetik. Nah kita lanjut. Kalau kita melihat identifikasi stakeholders tadi, kalau kita lihat ada di laten, promotor, defenders maupun apatetik, maka yang di laten itu mereka sebenarnya adalah weak supporter karena dia lemah karena tidak terpengaruh oleh proyek perubahan, tapi dia merupakan kekuatan yang sangat mempengaruhi terhadap berhasilnya proyek perubahan Bapak Ibu. Berbeda dengan yang promotor, dia benar-benar sangat mendukung terhadap keberhasilan proyek perubahan Bapak Ibu. Nah, di sini strong opponent di defender itu ya tadi
orang-orang yang sebenarnya mempunyai dukungan tetapi dia tidak punya kekuatan, sehingga kenapa dia cukup ditaruh di defendant tadi. Kemudian yang weak opponent ya memang dia tidak punya atau tidak terdampak terhadap proyek perubahan Bapak Ibu. Jadi dia orang-orang yang cuek. Tapi kalau ada dilakukan komunikasi, tentu dari apatetik itu bisa menjadi seorang promotor. Kemudian bagaimana selanjutnya komunikasi untuk masing-masing kuadran stakeholders tadi. Nah, di sini tentunya kalau promotor tidak ada masalah karena Bapak dan Ibu terhadap promotor itu kan selalu melakukan komunikasi, sering melakukan komunikasi. Kemudian juga beliau-beliau ini terlibat di dalam proyek perubahan Bapak Ibu. Kemudian juga sering melakukan diskusi sehingga di situ ada feedback tentang apa yang harus dilakukan, kemajuan-kemajuan terhadap proyek perubahan Bapak Ibu. Tapi sebaliknya di yang tadi laten, keep satisfied. Nah, di sini bagaimana harus melakukan Bapak Ibu untuk engage interest. Jadi bagaimana berusaha untuk supaya kelompok laten itu tertarik terhadap proyek perubahan Bapak Ibu, dan tentunya perlu dilakukan komunikasi secara konsisten, terus-menerus. Kemudian juga dilibatkan sebagai seorang konsultan sebagaimana mereka bisa terlibat di dalam proyek perubahan Bapak Ibu, dan tentunya di sini bagaimana hasilnya tadi mereka mampu untuk mendukung proyek Bapak Ibu sekalian. Ya memang kadang-kadang di sini ada ditulis otherwise can be raised to project. Nah, di sini perlu ada perjuangan bagaimana untuk bisa merangkul dari yang laten yang mereka itu sifatnya keep satisfied. Nah, jadi ini penting sekali bagaimana Bapak Ibu merangkul untuk kelompok laten itu bisa masuk ke promotor tadi. Kemudian yang di bawah, yang di feeder, ini adalah keep informed. Jadi mereka itu tertarik dan mendukung, tapi mereka itu karena memang tidak punya kekuatan, ya kadang-kadang kalau dilibatkan hanya diminta pendapat saja. Kira-kira seperti apa? Nah, itu tapi tetap harus dilakukan komunikasi dengan tim yang defender tadi. Kemudian di sini untuk apatetik cuma monitor saja. Dia bisa dilakukan karena mereka orang yang cuek dan tidak terdampak dari proyek perubahan. Ya, mereka itu sebenarnya hanya monitor. Mereka ingin apa sih yang sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu lebih inform ke mereka untuk selalu perkembangan dari proyek perubahan tadi, dan sehingga mereka itu ada ketertarikan terhadap proyek perubahan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini inilah bagaimana selecting partner, structuring aliansi, sehingga akan terjadi bahwa semuanya itu mendukung semua proyek perubahan Bapak Ibu, daripada dari tadi yang di atas memetakan kemudian posisi masing-masing itu seperti apa, kemudian di slide ini bagaimana cara komunikasi Bapak Ibu terhadap masing-masing stakeholders dengan kuadran berbeda. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya kita akan melihat film, dan nanti kita diskusikan film tadi. Filmnya cukup menarik, Bapak Ibu bisa berdiskusi, dan untuk sesi pertama ini saya dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.